Rahayu sederek nggih. Di tengah banyak kejadian dari teguran alam menika nggih, saya mau menyampaikan apa yang saya serap dari saya belajar memantau melihat apa-apa yang menjadi sekiranya kedepannya dari zaman sekarang menuju peradaban baru nanti nggih. Dari banyaknya channel-channel yang membahas tentang sang kesatria Piningit menika, lepas dari kelompok-kelompok atau golongan-golongan orang yang secara langsung atau tidak langsung menyatakan dirinya adalah sang kesatria itu sendiri, entah itu yang merasa dari keturunan monyet, entah itu yang merasa dari keturunan darah biru, entah itu yang merasa dari kelompok tertentu, padepokan, kasepuhan, ataupun agama-agama ataupun aliran-aliran menika, rata-rata itu kan menyebutkan ya, kalau yang disebutkan sang kesatria itu adalah dari jenisnya. Kalau gendernya itu disesuaikan dengan gender yang membuat konten. Nah, dari yang saya ketahui, kemungkinan itu nanti kan jelas diingkari ya kehadirannya, bukan karena dia jelek atau apa, bukan, dia hampir mendekati sempurna. Sang satria menika, sang utama menika itu diingkari bukan karena apa, tapi karena tidak, orang-orang tentunya tidak mau menerima atau mengingkari karena bukan dia dan kelompoknya. Biasanya begitu, terutama channel-channel yang subscribernya banyak itu kan sebenarnya berharap tidak ada kemunculan itu karena sudah merasakan keuntungan ya, manusia modus manusia yang mungkin ya tahu sendirilah. Yang saya maksud manusia modus menika itu seperti yang itu yang channel yang suka cari narasumber di narasumber atau sesepuh itu dan kesana kemari minta diterawang itu nggih. Dan sepertinya dia itu cocok dengan teori Darwin yang keturunan monyet itu. Saya bantu nggih Mas, sopo itu inisial I itu. Kesana kesini minta diterawang, minta sebenarnya dia itu di titik siapa atau kodamnya apa. Saya beritahu tak terawang ke ini. Kenapa orang-orang itu nggak bisa menerawang penjenengan? Bukan nggak bisa mungkin, tapi dalam menerawang penjenengan itu mungkin yang terlihat itu monyet. Jadi beliau-beliau yang penjenengan tanyai itu sebenarnya tahu tapi nggak enak ngomong. Bukan karena sampean Satria Piningit, kan kadarnya Satria Piningit nggak bisa diterawang kan gitu ya. Bisa dilihat itu, tapi bukan bentuk fisiknya, tapi cahayanya yang kelihatan. Mengaten nggih Mas. Pangapunten kalau saya sebenarnya pengen tertawa tapi juga gemes. Saya bantu karena saya gak suka basa-basi, gak suka bohong. Ini penjenengan itu kelihatan monyet. Jadi penjenengan mungkin keturunan monyet. Seperti yang Anda percayai, sepertinya kan kalau setelah sepertinya jenengan pernah lihat saya gak suka yang sampai wawancara itu bahwa teori Darwin itu benar adanya bola bali, penjenengan angkat
dan sambil tertawa seperti ngece, dan saya merasa diece tak terawangno panjenengan terlihat seperti monyet. Itu loh ya agak kelihatan terdahulunya itu reinkarnasi dari monyet gitu. Dan kepada para sombong, saya namun cuman memperingatkan, pertimbangkan baik-baik sebelum panjenengan menyatakan sesuatu, sebelum panjenengan merasa akunya yang besar sekali, sehingga kesombongan itu tidak terdeteksi oleh mereka-mereka yang sama-sama memang orang-orang termasuk golongan orang sombong. Ya, berharap saja sang kesatria saat kemunculannya nanti itu mengampuni Anda dan panjenengan karena sok tahu dan lancang dengan pengetahuan. Dan kepada para yang merasa bisa tahu atau mengetahui seperti yang ada di jangka, mengetahui yang sebelum terjadi itu, atau mengetahui keturunan mana jauh apa, atau yang merasa yang disebutkan itulah seakan-akan memamerkan, menyatakan secara tidak langsung bahwa dialah sang kesatrianya, meskipun dia itu malu-malu mengatakannya gitu. Ngeten nggih Mas, yang hostnya yang mempunyai teori Darwin menikah dan dia merasa mengetahui apa yang akan terjadi dan sebagainya itu. Sang kesatria menikah, kemampuannya itu jika disengaja itu tidak bisa. Kemampuannya itu berlaku saat dia kelepasan tanpa sengaja atau saat di bawah sadar, saat emosi golongan itu. Dan itu bukan karena dia memang tidak punya kemampuan itu, suatu saat nanti kembali dia kembali, karena dia apapun yang diucapkan kayaknya memang terjadi, apapun itu, karena dia orang yang baik, penyayang. Dia bersumpah pada dirinya sendiri, meminta kepada Tuhannya agar dia dalam keadaan emosi atau keadaan sadar, apapun yang menjadi ucapannya itu dipertimbangkan lagi, jangan sampai terjadi. Karena dia sendiri adalah tidak mau semena-mena jumawa, atau itu salah satu sifat mulianya karena kenapa dia ilmunya semakin sempurna. Sedangkan orang-orang yang otomatis terselamatkan oleh alam, mungkin kira-kira itu yang usia 25 ke bawah itu, calon-calon generasi muda yang belum ada yang terkontaminasi dengan hal-hal yang seperti penjenengan berkeinginan, bercita-cita menjadi kesatria menikah. Pada awalnya biasanya kan enggak, setelah itu kan biasanya itu kan terus merasa ada penjenengan itu enggak sadar itu adalah umpan, tidak perlu merasa melindungi sang kesatria, memangnya Anda itu siapa, dan tidak perlu merasa Anda terpilih karena merasa. Nggih, pangapunten.